Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita boleh belajar merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tapi mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, biarlah kiranya kita boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Segala puji sembah dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami ketika pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh ada. Kami masih boleh bersama-sama untuk kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu dengan segenap kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan boleh menjamah setiap hati kami, mengurapi setiap kami, Kau layakkan, Kau sucikan hati kami untuk kami boleh duduk diam di bait Tuhan yang suci ini, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dalam setiap hati kami dan mampu mengubah setiap kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan buka bagian firman Tuhan kita pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan kita, diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita akan buka bersama-sama. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita akan perhatikan bersama. Kolose 3 ayat yang ke-16 demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sekali lagi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kitab Kolose. Apa sih pesan Tuhan yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Kolose? Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan dari kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan untuk segenap jemaat yang ada di Kolose. Karena ada begitu banyak masalah yang terjadi di sana. Padahal kalau kita baca bersama, kita ketahui bahwa jemaat di Kolose ini jemaat yang baik. Mereka dalam pelayanan mereka. Tapi ada satu permasalahan di sana yang begitu rumit. Mulai muncul ajaran-ajaran sesat. Mulai muncul ajaran-ajaran yang menyimpang dari tatanan Tuhan. Dua ajaran sesat yang menyimpang dari tatanan ajaran Tuhan di sini yang paling jelas adalah ajaran Yudaisme dan Gnostik. Ajaran Yudaisme dan Gnostik. Ajaran Yudaisme yang mengajarkan bahwa harus taat kepada hukum Taurat. Orang yang taat pada hukum Taurat akan menerima keselamatan. Bahwa keselamatan tergantung dari usaha pribadi manusia. Usaha pribadimu yang menentukan tingkat keselamatanmu. Nah, ini menjadi ajaran yang mengemuka pada waktu itu. Dan pada akhirnya tidak sedikit orang yang karena mengandalkan pribadi mereka sendiri, pada akhirnya apa? Mulai menjauh daripada ajaran Tuhan. Karena merasa bahwa segala sesuatunya berasal dari diriku sendiri. Aku dapat mencapai ini ya karena kemampuanku sendiri. Ini ajaran Yudaisme, saudara. Yang mulai masuk pada jemaat pada waktu itu. Kemudian ada ajaran Gnostik, saudara. Ajaran Gnostik bahwa manusia itu terdiri dari tubuh yang jahat dan roh yang baik. Artinya kalau kamu mau menjadi orang yang benar, orang yang baik, berarti kamu harus memisahkan dirimu dari tubuhmu yang jahat. Dengan cara apa? Menyiksa diri dan yang lain sebagainya. Paling tidak ada 4 unsur yang ada di dalam ajaran Gnostik ini. Ada spekulasi, ada mistik, ada asketisme, ada ritual.
Nanti suatu saat kita akan belajar pada bagian ini, Saudara, ajaran Gnostik, ajaran Yudaisme. Nah, secara khusus dibahas dalam kitab Kolose di pasal yang kedua. Nah, dibahas di pasal yang kedua, nanti suatu waktu kita akan belajar bersama-sama. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang jemaat di Kolose. Ada begitu permasalahan yang rumit yang terjadi di Kolose karena ajaran-ajaran sesat yang mulai timbul. Nah, apa tujuan Rasul Paulus menulis surat ini? Tujuan Rasul Paulus menulis surat ini ditujukan kepada jemaat di Kolose agar setiap jemaat Tuhan yang ada di Kolose bertumbuh ke segala hal ke arah Kristus. Agar mereka bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, dalam segala hikmat dan pengertian yang benar yang dapat ditunjukkan dengan segenap kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bagaimana supaya mereka ini bisa hidup bertumbuh ke segala arah, ke segala hal ke arah Kristus? Dengan hidup mengisi hati mereka dengan perkataan Kristus. Lah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama secara khusus di pasal yang ketiga, saudara. Di pasal yang ketiga dalam perikop manusia baru. Saya beri judul bagian firman Tuhan pagi hari ini, mengisi hati dengan perkataan Kristus. Artinya supaya kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, kita harus mengisi hati kita, hati saya dan saudara dengan perkataan Kristus. Seperti apa sih perkataan Kristus itu? Ya. Tadi kita sudah baca dari bagian firman Tuhan di ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur dengan seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di dalam hatimu. Artinya Tuhan mau perkataannya itu diam di dalam hati saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini secara garis besar berisi nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk mematikan segala yang duniawi. Supaya mereka mematikan segala hal yang duniawi. Apa saja segala hal yang duniawi itu? Kita bisa perhatikan di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita perhatikan, di sana dikatakan apa? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, dahulu kamu yang melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini yang harus dibuang, Bapak Saudara. Rasul Paulus mau kita membuang hal-hal yang duniawi. Mematikan segala hal yang duniawi. Lah itu berarti walaupun secara rohani jemaat Kolose sudah memiliki hidup yang baru. Mereka sudah hidup yang baru di dalam Tuhan. Secara praktis kehidupan sehari-hari mereka masih harus berjuang dalam memelihara kehidupan baru itu. Bapak Saudara, dari sini ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Artinya sama seperti kehidupan kita. Mungkin kita sudah menjadi orang yang hidup baru. Hidup di dalam Tuhan. Rajin beribadah. Hidup di dalam persekutuan-persekutuan yang benar. Tetapi di balik itu semua sama seperti jemaat di Kolose. Mereka juga sudah hidup yang baru. Tetapi dalam praktis kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga harus masih berjuang. Mereka masih harus berjuang dalam memelihara kehidupan baru itu. Itu pun juga berlaku bagi saya dan saudara. Walaupun kita sudah hidup Kristen. Kita sudah hidup di dalam kekristenan yang sejati. Tetapi harus masih ada perjuangan yang harus kita perjuangkan. Ada perjuangan yang harus kita lakukan untuk memelihara hidup yang baru ini. Artinya bukan berarti ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan berarti kita bebas dari permasalahan. Enggak. Nah, dari sini kehidupan kekristenan kita dimulai. Artinya harus memelihara hidup baru ini loh. Harus berjuang memelihara kehidupan baru kita. Artinya mereka harus sadar, berusaha menepis kecenderungan mereka untuk kembali dalam kehidupan yang lama. Hidup baru adalah pemberian Tuhan, tetapi pembaharuan hidup itu harus kita pelihara. Hidup baru kita adalah pemberian Tuhan, tetapi ini harus kita pelihara dalam upaya yang
berkelanjutan. Artinya ada usaha untuk hidup lebih baik lagi. Tidak cukup, oh kamu sudah hidup baru. Tidak cukup. Tapi harus kita menghidupi hidup yang baru itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus melihat pentingnya pembaruan hidup di dalam kehidupan jemaat di Kolose. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui. Dalam ayat yang ke-10 dijelaskan demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, saya sering katakan Bapak Saudara, saya sering sampaikan bahwa ketika kita hidup di dalam kekristenan yang sejati, kita tidak mementingkan agama apa. Agama ini hanya sebatas ageman, pakaian kita. Kepercayaan kita itu sama seperti pakaian kita ini loh. Menanggalkan pakaian lama, mengganti pakaian yang baru, tetapi ini harus terus diperbarui. Tidak bisa sekali pakai untuk seumur hidup. Ibarat kita memakai baju, hari ini kita ganti baju yang baru, terus tidak diganti sampai nanti kira-kira apa yang terjadi Pak Saudara? Badannya gatal, baunya tidak enak. Dampaknya bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu pun yang harus ada dalam kehidupan kita. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Yang terus-menerus diperbarui, harus terus-menerus diperbarui. Konteks diperbarui berbicara, ini loh menghidupi manusia baru kita. Nah, ini memerlukan sebuah proses pembaharuan. Dari kebiasaan-kebiasaan manusia lama kita menuju manusia yang baru. Dan hal ini perlu dilengkapi dengan adanya hal yang harus dibuang dan pula ada pula hal yang harus dimasukkan dan ditambah. Apa yang dibuang, apa yang dimasukkan, yang ditambah terus-menerus dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang diganti, regenerasi. Meregenerasi kehidupan baru kita. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia lama ini digambarkan melalui sebuah daftar yang panjang dan jelas, seperti percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan lain sebagainya yang tadi dijelaskan dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh manusia baru kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menanggalkan manusia lama kita dan memakai manusia baru kita? Itu pun diuraikan oleh Rasul Paulus dalam sebuah daftar yang tidak kalah panjang, Bapak Saudara. Seperti apa? Dalam ayat 12 sampai yang ke-17 banyak sekali di sana dijelaskan. Contohnya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih, dan yang lain sebagainya. Artinya dari sekian banyak hal-hal yang harus ditambahkan ke dalam kehidupan manusia yang baru, ada satu hal yang ditekankan oleh Tuhan melalui pesannya bagi saya dan saudara, bagi jemaat Tuhan di Kolose pada waktu itu. Dan terkhusus bagi saya dan saudara pada pagi hari ini, Pak Saudara. Ada satu hal yang ditekankan Tuhan melalui pesannya, yaitu apa? Perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di ayat yang ke-16 tadi. Perkataan Kristus dengan segala kekayaannya harus tinggal di dalam setiap orang percaya. Siapa orang percaya di sini? Saya dan saudara. Kita yang sudah menyerahkan diri kita yang sudah menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui. Artinya perkataan Kristus yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan mengendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar pernah mendengar, oh aku tahu, ini loh orang Kristen seperti ini. Katanya seperti ini. Bukan hanya sekedar katanya, tapi kita mengalami secara langsung. Tuhan mengendaki agar setiap orang yang percaya tidak hanya sekedar pendengar, pernah membaca, atau sekedar mengetahui tentang firman Tuhan. Oh seperti ini loh firman Tuhan, katanya seperti ini. Tidak hanya seperti itu, tapi ditekankan lebih lanjut. Bahwa firman itu dengan segala kekayaannya harus benar-benar tinggal di dalam dan menetap di dalam hati orang percaya. Dalam hati saya dan saudara. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-16 di sana ada kata diam. Kata diam di sini memiliki makna bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar tahu, oh ini loh ayatnya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi mengandung makna yang lebih dalam. Mengandung arti tinggal bersama-sama dan mempengaruhi hidup orang tersebut. Sehingga orang-orang yang hidup tersebut mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Artinya berbicara dampak.
Impact-nya bukan hanya untuk kehidupan saya dan saudara saja, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya mempengaruhi hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga hidup orang tersebut dapat mempengaruhi orang di sekelilingnya sesuai dengan makna firman tersebut. Nah, ini loh konteks pemuritan yang sesungguhnya. Artinya menjadi miliki hidup yang berdampak. Untuk memiliki hidup yang berdampak, kita harus mengisi hati kita dengan perkataan Kristus. Apa perkataan Kristus itu? Yaitu firman Allah. Lah pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada 2 pesan penting firman Tuhan pagi hari ini. Yang nantinya boleh mengubah setiap kehidupan hati saya dan saudara. Ada tujuan Tuhan lewat pesannya ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Pagi hari ini. Kita mau belajar bersama-sama. Ada 2 pesan penting. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada 2 pesan penting yang Tuhan mau sampaikan pada kita melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Yang pertama kita perhatikan dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya yang diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan yang pertama berkaitan dengan bagian firman Tuhan pagi hari ini, mengisi hati dengan perkataan Kristus. Apa yang menjadi pesan Tuhan kita yang pertama dari bagian firman Tuhan pagi hari ini? Dari ayat yang ke-14. Kalau kita perhatikan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Pesan Tuhan yang pertama, Tuhan ingin menyingkapkan banyak hal kepada kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan mau menyingkapkan banyak hal dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, kehidupan kita ini manusia yang terbatas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita nanti. Tapi Tuhan kita Allah yang maha tahu. Tuhan kita Allah yang maha mengerti. Untuk itulah harus ada usaha dari kita. Untuk kita boleh tahu, mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu bagian pesan Tuhan yang pertama, Tuhan ingin sampaikan kepada kita bahwa Tuhan ingin menyingkapkan banyak hal kepada kita. Bagaimana supaya Tuhan dapat menyingkapkan segala hal dalam kehidupan kita? Dalam ayat yang ke-14 dijelaskan bahwa Tuhan hanya bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Artinya kita harus bergaul karib. Harus dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan makna pertama dari kata bergaul karib, ini berbicara tentang keintiman, berbicara tentang kedekatan, berbicara sebuah hubungan. Beberapa minggu ini kita juga sudah belajar bagaimana kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita ini benar-benar terbangun. Makna kata bergaul karib berbicara tentang sebuah keintiman, berbicara tentang sebuah hubungan, kedekatan. Kemudian makna yang kedua berbicara tentang hubungan lebih dalam lagi, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ibarat kata kalau saya katakan seperti orang yang konsultasi pribadi, Pak Saudara. Artinya seperti orang yang curhat. Kalau orang curhat berarti orang tersebut artinya percaya. Oh, orang ini nanti mampu menjaga rahasia. Itu pun yang harus ada dalam hubungan kita dengan Tuhan, rasa percaya. Sehingga kita boleh mendengarkan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan. Ini loh makna bergaul karib dengan Tuhan. Tujuan Tuhan mengajak berjalan bersama-sama dengan kita, umatnya dalam sebuah keakraban. Bukan hanya sekedar membawa kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan hanya berbicara sepanjang perjalanan kita dengan Tuhan, enggak. Tapi sepanjang perjalanan kita dengan Tuhan, Tuhan mau menceritakan banyak hal rahasia kepada kita. Di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa kita ini manusia yang terbatas. Saudara, perjalanan kita dengan Tuhan bukan hanya berbicara Tuhan bahwa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari orang yang belum percaya menjadi orang yang percaya. Oh, aku beribadah di sini dan di sini dan di sini. Enggak, saudara. Tapi lebih daripada itu, dalam perjalanan kita Tuhan mau menceritakan, Tuhan mau ngomong sama kita. Tuhan mau bercerita kepada kita, ini loh perjalanan yang harus kamu lalui. Ini loh proses yang harus kamu lalui. Perjalanan berbicara sebuah proses yang harus kita jalani. Itu yang mau Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah perjalanan panjang itu Tuhan mau bercerita kepada kita. Tuhan mau menceritakan kepada kita sebuah rahasia yang kita tidak ketahui. Dan salah satu rahasia itu berkaitan dengan kehidupan kita saat ini dan yang akan datang.
Kita manusia yang terbatas, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan kita Allah yang mengetahui. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang mau Tuhan lakukan kepada saya dan saudara. Dan itu Tuhan mau singkapkan kepada kita. Ketika kita bersedia untuk mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam sebuah keintiman. Lah pertanyaannya sekarang, sudahkah kita berjalan dengan Tuhan? Sudahkah kita mau melangkah berjalan dengan Tuhan dalam sebuah keintiman? Ketika kita berbicara tentang sebuah keintiman kita dengan Tuhan, sudah seberapa dekat kita dengan Tuhan? Mari kita lihat kedalaman hati kita, saudara. Sudahkah kita memberi diri untuk Tuhan? Melayani Tuhan berarti memberi diri. Sudah sejauh mana kita memberi diri untuk Tuhan? Kalau beberapa waktu yang lalu saya tanyakan, sudah berapa persen kita mengenal Tuhan? Dari 1 sampai 100%, berapa persen kita mengenal Tuhan? Proses pengenalan kita akan dengan Tuhan ini akan menunjukkan bagaimana perjalanan kita nantinya dengan Tuhan. Karena dalam perjalanan itu Tuhan akan menyingkapkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Melalui setiap proses, melalui setiap tantangan yang boleh ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ini yang mau Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara. Ketika kita mau berjalan bersama-sama dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang menjadi syaratnya supaya Tuhan singkapkan itu semua? Yang menjadi prasyarat yang dibutuhkan agar kita dapat menerima pernyataan rahasia dari Tuhan adalah kita harus apa? Mengisi hati kita dengan perkataan Kristus. Apa tadi perkataan Kristus? Firman Allah. Kita harus mengisi firman ini dalam kehidupan kita. Artinya bukan hanya sekedar 1-2 kata saja. Oh, kata-katanya indah. Firman Tuhan ayat ini loh, enak. Bukan hanya 1-2 kata yang enak, yang sesuai dengan hati kita saja. Enggak. Bukannya sekedar kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat dari ayat-ayat yang cocok dengan hati kita saja. Enggak. Tapi perkataan Tuhan dengan segala kekayaannya. Tadi di ayat 16 sudah dijelaskan. Perkataan firman Tuhan dengan segala kekayaannya. Artinya ini loh, firman ini loh, sekarang keseluruhan yang harus ada dalam hati saya dan saudara. Artinya perkataan firman tersebut harus dibaca, dipelajari. Wah, aku sudah membaca kok, Pak. Kapan? Setiap hari Minggu, waktu ke gereja. Dalam persekutuan-persekutuan, setiap pagi. Bapak Saudara, firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dipelajari saja. Tapi kita merenungkan firman itu. Diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau dalam kitab Perjanjian Baru, ada jemaat Berea, Bapak Saudara. Pernahkah kita mendengar kisah tentang jemaat di Berea? Ketika pelayanan Rasul Paulus dan Silas, ketika mereka melayani jemaat Tuhan di Tesalonika, seperti biasa mereka masuk ke rumah ibadat, mereka mengajar di sana. Banyak orang percaya, banyak orang bertobat, tapi ada orang-orang Yahudi yang tidak suka, ada orang-orang Yahudi yang iri, pada akhirnya marah-marah. Dan pada akhirnya apa? Membuat orang-orang yang di sana akhirnya berkata kepada Rasul Paulus untuk menyingkir terlebih dahulu. Akhirnya Paulus dan Silas pergi ke daerah Berea. Dan di Berea mereka menemukan orang-orang yang ada di Berea ini. Rasul Paulus katakan apa? Orang-orang di Berea ini lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Karena apa? Bukan hanya mereka membaca firman saja, bukan hanya mereka mendengar firman saja, tapi mereka berikut juga menyelidiki firman itu dengan sangat teliti. Bahkan firman yang disampaikan, pelajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas, mereka menyelidikinya. Siapa orang yang tidak kenal Paulus? Siapa orang yang tidak kenal Silas pada waktu itu? Apa yang disampaikan Rasul Paulus ini merupakan hikmat yang daripada Tuhan. Tidak ada yang menyangkal lagi. Siapa yang meragukan Rasul Paulus? Dia bukan orang yang biasa. Dia orang yang berpendidikan tinggi. Bahkan masih usia muda saja Rasul Paulus sudah masuk dalam golongan Sanhedrin. Hanya karena perjumpaannya dengan Tuhan akhirnya dia diubahkan dari Saulus menjadi Paulus. Artinya ada proses yang dilalui Paulus. Sehingga banyak orang pun mendengar kisahnya bertobat. Mendengar perkataan-perkataan firman Tuhan oleh Paulus mereka jadi tahu. Tapi jemaat di Berea mereka menyelidiki, saudara. Apakah benar sih yang disampaikan Rasul Paulus itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Nah ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mendengar membaca, Pak Pendeta menyampaikan firman, ya wes oke. Amin, amin. Tapi ketika pulang nanti mau sing tak amini opo. Bapak Saudara, ketika kita menyampaikan kata amin bukan hanya sekedar amin.
Amin ini merupakan kata deklarasi. Artinya ketika kita mengamini itu dimateraikan dalam hati kita. Berarti kita paham, berarti kita mengerti. Kita harus banyak belajar. Sama seperti jemaat di Berea, saudara. Bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tapi mereka juga menyelidiki. Melihat, tidak melihat siapa yang menyampaikan, tetapi diselidiki benar-benar apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat realita saat ini, di luar sana banyak gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan apa yang disampaikan Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi apa yang disukai oleh jemaatnya. Karena apa? Takut. Supaya mereka disanjung, supaya mereka, firmannya enak, seperti ini. Bapak saudara, ini loh karena kenapa kok firman Tuhan disebut pedang bermata dua? Karena firman itu memperbarui, menegur saya dan saudara. Apa gunanya ketika firman disampaikan tetapi hanya untuk menyenangkan hati saya dan saudara? Tidak akan membuat diri kita menjadi bertumbuh. Mari kita belajar sama seperti jemaat di Berea, saudara. Lihat segala sesuatunya lebih dalam. Firman bukan hanya dibaca, bukan hanya dipelajari, tetapi direnungkan, didoakan, kemudian dihidupi kembali melalui setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pertanyaannya sekarang mari kita tanyakan dalam hati saya dan saudara. Sudahkah ini kita lakukan? Sudahkah kita doakan? Sudahkah kita renungkan? Sudahkah kita hidupi kembali firman ini dalam kehidupan kita? Saudara, hati kita ini ibarat, kalau saya mau katakan hati kita ini ibarat memory card, saudara. Kalau di HP ini ada MMC, ada memory card, tujuannya apa? Untuk menyimpan file, saudara. Supaya file yang masuk ini tidak seketika hilang. Begitupun hati kita ini loh. Makanya buka hati kita, masukkan perkataan-perkataan Kristus. Supaya ini ada dalam hati kita, tersimpan dalam memori hati kita. Supaya tidak hilang. Supaya suatu kali kelak ketika kita menghadapi satu tantangan yang berat, Tuhan ingatkan kita dengan teguran, dengan firman Tuhan yang pernah kita dengar. Oh, seperti ini loh. Tuhan ingatkan aku. Tuhan mau satu kali kelak kita membuka file-file kita. Jadi firman yang kita dengar tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak, tapi kita masukkan dalam hati kita. Nah, di sini peran Roh Kudus bekerja. Mari kita buka hati kita. Biarkan Roh Kudus masuk dalam diri kita. Perkataan Kristus ada dalam hati kita. Sehingga satu kali kelak ini menjadi bekal bagi kita. Untuk kita boleh melangkah di dalam Kristus. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita yang pertama, saudara. Tuhan mau ingatkan kepada kita. Bahwa Tuhan mau membukakan yang terselubung dalam diri kita. Kuncinya satu, ketika kita mau mengisi hati kita dengan perkataan-perkataan Kristus. Sehingga perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya dalam hati saya dan saudara. Menjadi pesan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan Kolose pasal yang ke-3 ayat 16b. Di sana dikatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau tadi yang pertama, Tuhan ingin kita menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita, dengan cara apa? Kita mengisi hati kita dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin kita menjadi penyambung lidahnya. Seperti apa sih penyambung lidahnya? Mungkin gampangnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi perantaranya Tuhan. Tuhan mau kita menjadi perantaranya Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 16 tadi, di sana ada kata diam. Makna kata diam sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal, saudara. Bahwa firman yang telah tinggal diam, artinya bukan hanya sekedar tahu, tapi kita hidup di dalamnya. Artinya firman yang telah tinggal dan mempengaruhi hidup orang percaya, saya dan saudara, ketika firman itu masuk dalam hati kita, berdiam dalam hati kita, selanjutnya akan membuat kita, orang-orang percaya ini, mempengaruhi hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita. Melalui pengajaran kita, melalui teguran, melalui mazmur, melalui puji-pujian kita, melalui apa yang ada dalam kehidupan kita. Artinya segala aspek yang ada dalam kehidupan kita ini berbicara tentang dampak. Artinya firman yang berdiam dalam diri kita tuh dampaknya bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan nantinya orang-orang yang ada di sekeliling kita juga berdampak bagi orang yang lain. Melalui apa? Melalui pengajaran, teguran, mazmur, pujian-pujian kita. Apa yang kita kerjakan. Nah, artinya apabila perkataan Tuhan telah menjadi bagian terdalam dalam pengalaman rohani, dalam kehidupan saya dan saudara, maka nantinya segala pikiran kita, segala perkataan kita, bahkan perbuatan dan motivasi kita,
bukan untuk pribadi kita sendiri saja, tapi Tuhan yang bersemayam dalam diri kita. Maka pikiran, perkataan, perbuatan, dan motivasi kita ini akan dipengaruhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Artinya ketika kita menegur orang lain bukan karena masalah pribadi kita, bukan karena ego pribadi kita, terus marah-marah, akhirnya melukai hati orang lain. Enggak. Tapi ketika kita menegur karena Tuhan. Ketika kita menegur dengan maksud dan isi hati Tuhan. Sehingga ketika kita mengajar, memberikan teguran, bukan karena pribadi kita, tetapi karena Tuhan yang berbicara. Sehingga orang tersebut benar-benar diubahkan. Tidak sakit hati. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Benar, saya seringkali katakan tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Karena hanya Tuhanlah yang maha sempurna. Benar, tidak salah. Tapi realitanya seringkali banyak orang menyalahartikan. Banyak orang seringkali berdiri bersembunyi di balik alasan ketidaksempurnaan itu. Dan mengabaikan sebuah kesalahan yang dibiarkannya berlangsung. Tidak ada yang sempurna kok Pak. Aku ya tidak sempurna. Lah aku salah ya wajar. Bapak Saudara, jangan kita seringkali berdiri bersembunyi di balik kata tidak sempurna. Saudara, ada kalanya Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan maksudnya melalui sebuah bentuk teguran dalam kasih, baik itu melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pernah tersinggung kok Saudara ketika firman Tuhan itu mungkin rasa-rasanya kok tidak enak dirungok nih. Bukan berarti Pak Pendeta ini sengaja, enggak. Ini Tuhan yang berbicara Saudara melalui firman Tuhan. Seharusnya ketika kita membuka hati kita, membiarkan perkataan Kristus ada dalam hati kita tidak akan mudah tersinggung. Ketika sesuatu hal itu rasa-rasanya mengoyak hati kita akan membuka pikiran kita. Menyadari maksud Tuhan. Apa yang harus diubahkan? Apa yang harus diubah dari hatiku? Ada yang salah dalam kehidupanku. Saudara, ada kalanya Tuhan pakai orang-orangnya dari sekeliling kita. Saudara kita, keluarga kita, hamba-hamba Tuhan, anak kita bahkan mungkin, untuk menegur kita. Memang pada dasarnya tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Tapi mari kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, demikian pula Saudara. Entahlah ketika kita menaikkan puji-pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, atau mengungkapkan sesuatu keluar dari mulut kita, perkataan kita, karena perkataan Tuhan tinggal di dalam kita, maka seharusnya sudah pastilah apa yang keluar dari hati kita ini apa yang adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Tidak menyakiti hati orang lagi. Apa yang keluar dari hati kita, perkataan kita ini tidak menyakiti hati orang lagi. Ketika ada masalah diselesaikan dengan baik-baik. Ketika menegur, ditegur dengan baik-baik sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Supaya tidak menyakiti hati orang lain. Tuhan mau kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Bapak Saudara, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau ingatkan kepada kita. Mari kita buka hati kita. Isi hati kita dengan perkataan-perkataan Kristus. Supaya ini mengubah hati saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama meresponi pesan Tuhan pagi hari ini. Yaitu dengan apa? Menaruh perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya dalam hati saya dan saudara. Artinya ketika perkataan Tuhan ini dengan segala kelimpahannya hidup dan tinggal di dalam hati kita, maka yakinlah, maka percayalah ada begitu banyak rahasia yang Tuhan mau singkapkan dalam hidup kita. Ketika itu ada dalam kehidupan kita, ketika perkataan Kristus ada dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera yang sungguhnya akan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan yang akan nantinya menuntun langkah kaki saya dan saudara. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari Tuhan. Biarlah firman-Mu ini termaterai dalam setiap hati kami yang boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan umat-Mu, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Kau Tuhan menjamah setiap hati kami, Kau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang membuka hati kami, memasukkan, mengisi hati kami dengan perkataan-perkataan Kristus. Sehingga setiap tindakan, setiap perbuatan yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami serahkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, biarlah kasih sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan boleh bersemayam dalam setiap hati kami. Kami menyerahkan hati kami, kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.